Kita langsung aja coba kita perbaiki kan kawan ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya yang pertama kita tunjuk ini adalah IC dari touchscreen. Ini bisa kalian lakukan di semua Android yang memiliki. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan, dan di sini saya ada satu unit HP yaitu Samsung J6. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Dan ini sudah saya bongkar kawan-kawan ya. Nah, ini casingnya. Oke. Dan HP ini kendalanya yaitu dia tidak mau disentuh ya touchscreen-nya kawan-kawan ya. Jadi mau diapain pun dia tetap nggak mau gitu. Coba kita hidupkan dulu HP ini. Nah, dan ini tombol powernya di sini kawan-kawan ya. Ini tombol powernya. Karena gini. Nah, ini kan tombol power, ini volume nih, ada dua nih, volume min plus, dan ini tombol power ya kan. Kita lihat ini kan ada fleksibel nih, tombol power, ini fleksibel ya kan. Nah, ini kan mengarah ke sini, artinya ini tombol powernya gitu. Jadi untuk cara menghidupkannya ya kita tinggal gabungkan aja nih, dua pin ini menjadi satu. Kita klik sekali, klik, nah ini udah hidup. Nah ini disentuh, tidak mau sama sekali kawan-kawan ya. Tuh. Dia mau dia apain pun tidak akan mau. Dan untuk HP ini kan ini seri Samsung J6. Nah, tapi di sini saya akan bagikan tips dan triknya dalam memperbaiki suatu kasus yang itu dia tidak mau disentuh, dan ini bisa untuk ke semua Android kan kawan ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mengeksekusi ke yang lebih jauh ya, ataupun sebelum kita melakukan pergantian LCD, jadi lebih baiknya kita lakukan yang namanya refresh dulu. Apa itu refresh? Yaitu kita refresh soket-soketnya dari yang awalnya soket baterai kita lepas, terus kita pasang kembali, lalu kita hidupkan. Nah, kita lihat, kita tes kalau setelah dilepas soketnya terus dipasang lagi, dia masih tidak bisa disentuh atau sudah normal. Kalau tidak bisa disentuh, kita lakukan cara yang kedua ya kawan-kawan ya. Jadi cara yang pertama yaitu dengan merefresh soket baterai, kita lepas, kita pasang ulang, dan tetap tidak mau. Kalau tetap tidak mau ya, kita lakukan cara yang kedua yaitu kita refresh soket LCD-nya kawan-kawan ya. Tapi untuk soket baterai tadi sudah saya lakukan ya, sudah saya lepas lalu saya pasang kembali, ternyata tetap tidak mau. Dan untuk cara yang kedua kawan-kawan ya, yaitu kita refresh soket LCD-nya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini kan soket LCD nih. Ya ini kita bisa lepas ya, kita lepas, terus kita pasang, lalu kita hidupkan HP-nya tuh. Nah, kita tes bisa atau tidak gitu. Kalau bisa artinya hanya soketnya yang kendor. Yang lepas lah kendor gitu. Tapi kalau tetap tidak bisa berarti permasalahannya ada di yang lain gitu. Bisa jadi di LCD-nya sendiri ataupun di mesinnya kawan-kawan ya. Nah, dan untuk HP ini kawan-kawan ya, untuk cara yang pertama, soket baterai dan soket LCD, cara yang kedua itu sudah saya lakukan semua, dan ternyata ini tetap tidak mau kawan-kawan ya. Artinya kerusakannya ada di lain, tapi saya tidak tahu di mana. Nah, di sini kita bakal cek sama-sama kawan-kawan ya. Oke, yang pertama kita lepas aja dulu ini soketnya, soket baterainya kita matikan dulu kawan-kawan ya. Ya. Lalu yang kedua, kita lepas soket LCD-nya, kita copot. Kita lepas LCD-nya kawan-kawan ya. Aduh, pelan-pelan. Nah, ini soketnya kita congkel aja. Ya, udah terlepas ya kawan-kawan ya. Ini bisa kita singkirkan dulu ya. Singkirkan. Oke. Nah, ini bentuk dari LCD-nya kawan-kawan ya. Di sini kalian bisa lihat, dan ini untuk LCD ini kalau saya lihat ini dia bukan ori, tapi ini yang bagus kan kawan. Ini yang tipis banget, karena kalau Samsung itu LCD-nya itu banyak variasi, dari mulai yang biasa sampai yang bagus, dari yang tebal sampai yang tipis, dan ini kayaknya sih yang bagus karena dia tipis banget kan kawan ya. Dan kalian bisa lihat di sini kan kawan ya. Untuk fleksibelnya ini seharusnya ini kan tidak ada pemanasnya, apa anti panasnya tuh. Kayak lapisan anti panasnya itu kayak isolasi yang warna kuning itu kalian tahu kan? Ini sudah tidak ada. Nah, di sini ini ada IC kawan-kawan ya. Dan ini yang saya tunjuk ini adalah IC dari touchscreen. Dan ini adalah soket touchscreen ya kawan-kawan ya. Nah,
Tapi sebelumnya sebelumnya saya kasih tahu dulu. Jadi sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh, tapi jadi gini kan untuk Samsung seri J kan ya. Pokoknya Samsung yang ngelepas casingnya itu dari bagian LCD. Ini kan awalnya gini kan ya. Gini tuh. Ini ngelepasnya dari bagian LCD ini ribet banget kan ya. Jadi ini perlu sangat hati-hati. Jadi kalau untuk ngelepas LCD, ya pertama kan kita blower tuh. Kita gunakan alat pelepas itu setipis mungkin ya kawan-kawan ya. Misalkan seperti ini. Ini saya menggunakan bekas tempered glass ya kawan-kawan ya. Kalau kita menggunakan alat congkel seperti kayak gini ataupun seng itu nanti justru akan merusak LCD-nya, malah bisa pecah karena ini tipis banget. Jadi kita gunakan seperti ini. Insya Allah aman, mudah-mudahan aman ya. Nah, sudah kita lepas ya kawan-kawan. Kita kembali lagi ke pembahasan tadi ya. Kembali ke topik. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada soket LCD ya. Ini soket touchscreen dan ini adalah IC touchscreen. Nah, yang pertama yang biasanya rusak kawan-kawan ya. Ini yang sering dialami, yang sering saya alami itu di bagian IC touchscreen nih kawan-kawan ya. Karena memang tadi kan kita bisa cek bahwa memang di sini sudah nggak ada ini ya pelapis anti panasnya yang warna kuning itu. Nah, kemungkinan besar ya IC-nya yang bermasalah kawan-kawan ya, dan ini juga terlihat sangat kotor ya. Ini kalau saya lihat cara langsung tanpa menggunakan kamera ini kotor banget kawan-kawan ya. Jadi kita bisa bersihin ini pelan-pelan. Ini bisa jadi menghambat juga sih. Kita bisa sikat ini debunya ya. Jadi diusahakan jangan sampai ada lem yang mengenai bagian fleksibel ini kawan-kawan ya. Karena ini sangat berpengaruh juga. Jadi diusahakan di bagian-bagian fleksibel ini bersih dari lem gitu ya. Jadi lanjut ke pembahasan untuk IC ini ya. Ini kemungkinan besar adalah IC dan ini saya vonis bahwa IC touchscreen-nya yang bermasalah ya. Jadi bisa nggak diperbaiki pertanyaannya? Pertanyaannya bisa nggak diperbaiki ya? Bisa, tentu bisa dong. Dan kalau untuk yang belum tahu kan ini kan harusnya wah ini ganti LCD ini. Dan pasti kalau ganti LCD kalau untuk ukuran LCD yang seperti ini pasti mahal dong, apalagi Samsung kan, seri Samsung. Kalau yang biasa-biasa sih murah memang, cuman tebel begitu dipasang di frame ngangkat tuh LCD-nya, cahayanya keluar dari samping kanan kiri ya kan. Kalau yang bagus ya harganya ya mahal sedikit lah. Nah, daripada kita ganti dengan yang baru kan kawan. Jadi ada baiknya kita coba untuk perbaiki terlebih dahulu, dan jika memang diperbaiki sudah tidak bisa sama sekali, baru langkah terakhir adalah kita ganti LCD gitu kan kawan ya. Nah, oke, kita langsung aja coba kita perbaiki kan kawan ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya yang pertama kita lepas dulu soket ini. Ini ada soket juga, ada kancingan. Ini soket touchscreen kan. Kita lepas. Ini pelan-pelan, usahakan jangan sampai sobek. Bahaya sekali ini ya. Terlepas. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Dan ini bisa kalian lakukan di semua Android yang memiliki jenis fleksibel seperti ini ya. Ini LCD sendiri, touchscreen sendiri gitu. Kalian bisa lakukan di semua Android yang memiliki jenis fleksibel yang seperti ini ya. Nah, caranya ini nggak perlu diganti kan ya. Kita cukup panasi IC ini menggunakan blower ya. Oke. Kita panasi aja kurang lebih sekitar 1 menit. Kita panasi, setelah itu kita pasang, lalu kita tes. Oke. Coba kita panasi terlebih dahulu. Ini langsung aja kita alasi dulu kan ya. Kita menggunakan alas. Oke, kita alas dengan ini. Kita lihat ya, jelas ya. Lalu kita blower. Aduh. Oke, untuk kawan-kawan semua ya, di sini saya lakukan pembloweran, saya lakukan rehot ya. Ini kurang lebih 1 menit, dan usahakan kawan-kawan semua kalau merehot IC itu menggunakan timer. Jadi jangan sampai overheat atau terlalu lama. Kalau terlalu lama justru itu akan memperparah kerusakan dan akan merusak IC itu sendiri. Jadi diusahakan menggunakan timer ya, kurang lebih 1 menit. Jangan lama-lama. Oke. Dan jangan dikasih songka, jangan dikasih fluk juga kan kawan ya.
cukup dipanasi gini aja, jangan dikasih fluk. Karena kalau dikasih fluk nanti malah nggak karuan. Jadi gini aja, kita panasi aja cukup tanpa menggunakan fluk. Dan ini sudah 1 menit kawan-kawan ya, cukup saya rasa. Dan ini masih panas ya, kita tunggu dingin dulu. Oke, kita singkirkan ini. Kita tunggu dingin sebentar kawan-kawan ya. Saya rasa udah dingin ya kawan-kawan ini. Jadi langsung aja kita pasangkan kembali ke soket ini. Ya langsung kita pasangkan lagi ke soketnya kawan-kawan ya, ke soketnya. Nah ini pastikan kencang kawan-kawan ya. Ya seperti ini. Dan jangan lupa kita tambahkan isolasi anti panas ya kawan-kawan ya, untuk menjaga agar tidak terjadi grounding di komponen-komponen ini kawan-kawan ya. Nah kita tambahkan seperti ini ya, supaya lebih safety. Emang ini nggak lengket, cuman ya yang jelas yang penting untuk safety aja lah, supaya nggak ngeground gitu. Karena kalau ngeground konslet LCD yang mati. Nah yang penting gini ya, gini aja dulu, nggak apa-apa. Setelah itu kita tes ya, mudah-mudahan ini bisa kan kawan ya. Jadi kalau ini nanti nggak bisa ya, terpaksa mau tidak mau ya kita harus melakukan pergantian LCD dengan yang baru. Tapi kalau ini bisa ya syukur, artinya kan kita nggak perlu beli LCD baru gitu. Kita pasang ke soket. Ya pastikan pemasangan soket LCD-nya kencang kan ya, jangan sampai kendor. Dan kita pasangkan soket baterainya, oke. Lalu kita hidupkan, ya, mana di pinsetnya. Kita hidupkan. Tahan lama, oke. Ya. Samsung J6, oke. Mudah-mudahan bisa. Kalau ini bisa, artinya kita nggak perlu beli LCD baru gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara visual, kita cek secara visual, ini memang untuk kondisi LCD-nya masih sangat bagus, tidak ada keretakan, tidak ada kerusakan, tapi di touchscreen-nya dia tidak mau disentuh sama sekali. Nah itu jangan buru-buru kita ganti LCD ya kawan-kawan ya. Ya pokoknya selagi masih bisa dibenerin ya kita benerin dulu. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali diperbaiki, maka baru kita ganti gitu. Oke, udah hidup ya kawan-kawan. Oke, coba kita coba. Oke kawan-kawan ya, berhasil kawan-kawan ya, ini udah bisa disentuh. Coba kita tes lagi, aduh mati. Kayaknya berhasil ini. Hop, ya, kita tes. Ya berhasil kawan-kawan ya. Nah, oke, kita tes ya. Nah, akhirnya normal juga ya kawan-kawan ya. Jadi dengan cara yang saya lakukan tadi itu sangat efektif kawan-kawan ya. Itu adalah tips dan trik dari saya. Kalian bisa lakukan di rumah ketika dapati hal yang sama seperti ini. Jadi jangan buru-buru ganti LCD, oke? Coba kita tes sekali lagi. Ini karena ini ada polanya, saya nggak tahu polanya. Tapi yang jelas ini udah bisa. Oh, ya. Tapi yang jelas ini udah normal ya untuk touchscreen ya. Kita tes ulang. Oke, kawan-kawan ya, saya rasa cukup jelas. Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang suka dengan video saya silahkan like, dan yang punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, saya akhiri dan ya gitu aja lah pokoknya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.